Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pak Sumardi selaku dosen saya di dalam matkul Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Dan untuk teman-temanku sekalian, kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul tentang korupsi IKTP yang ada di Indonesia. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zaidan Habibullah Husni dengan NIM saya 4182101125. Baik, untuk daftar isinya itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga pembahasan, keempat simpulan dan saran. Baik, untuk latar belakang itu, kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau yang disingkat SIAP. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah pun menargetkan pembuatan IKTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek IKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang IKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana. Baik, untuk rumusan masalahnya terdapat 4. Yang pertama itu awal mula terjadinya korupsi, kedua siapa pelakunya, ketiga berapa banyak yang dikorupsikan, keempat bagaimana kasusnya sekarang. Baik, selanjutnya itu kasus korupsi proyek IKTP terendus akibat kicauan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. KPK kemudian mengungkap adanya kong kali kong secara sistematik yang dilakukan oleh birokrat wakil rakyat, pejabat BUMN hingga pengusaha dalam proyek pengadaan IKTP pada 2011 sampai 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah. Siapa sedalang dari semua ini? Dalam kasus IKTP, KPK telah menjerat 14 orang pelaku, yakni 2 pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Narogong, Anang Sugiana Sudiharjo, dan Made Oka Masagung. Dan selanjutnya itu mantan ketua DPR kita Setia Novanto beserta keponakannya yang bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo juga sudah dihukum dalam kasus ini. Terakhir, KPK telah menetapkan mantan anggota DPR fraksi Golkar Markus Nari menjadi tersangka. 2 tersangka lainnya adalah mantan anggota DPR Miriam S. Haryani dan Direktur Utama PT Sadipala Arta Putra Paulus Thanos. Thanos masih buron hingga sekarang. 2 orang lainnya ditetapkan menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan terhadap Setia Novanto. Mereka adalah mantan pengacara Setia, Frederick Yunadi, dan mantan dokter di RS Medika Permata Hijau, Bimanes Sutarjo. Dari beberapa kali pertemuan, disepakati anggaran proyek IKTP sebesar 5,9 triliun rupiah, sebanyak 51%-nya dari total anggaran itu, yaitu 2,662 triliun rupiah akan digunakan untuk belanja modal atau belanja real proyek, dan sisanya 49%, yakni 2,5 triliun rupiah akan menjadi bancakan. Rincian uang korupsi tersebut dibagi kepada pejabat Kemendagri sebesar 7% atau senilai 365,4 miliar rupiah, anggota Komisi 2 DPR 5% atau senilai 261 miliar rupiah, Setia Novanto dan Andi Narogong 11%,
atau senilai 574,2 miliar, Anas dan Nazarudin 11% atau senilai 574,2 miliar rupiah, serta sisanya 15% atau senilai 783 miliar rupiah akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Dalam putusan kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Setia Novanto, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan PT Sandipala Arta Putra milik Paulus Thanos diperkaya hingga 145,85 miliar rupiah terkait proyek ini. Dan perkara proyek IKTP telah berjalan selama beberapa tahun. Kasus ini pun masih belum mencapai penyelesaiannya. Baik, untuk kesimpulannya, dari studi kasus ini adalah kasus ini masih berlanjut sampai sekarang karena masih belum menemukan titik penyelesaian dari masalah ini. Dan saran dari saya adalah untuk rakyat Indonesia tidak terjerumus dalam dunia korupsi, karena itu akan membuat kita masuk ke dalam penjara atau sel dan bisa membuat kita berdosa kepada Tuhan. Walaupun kita berhasil bersembunyi, tapi tidak akan lama kita akan bersembunyi. Alhasil kita akan berakhir tertangkap juga. Baik, untuk studi kasus ini saya memiliki referensi dan daftar referensinya itu adalah, yang pertama itu dari Kompas, kedua Tempo, ketiga Detik, keempat BBC. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya kurang dalam menyampaikan informasi, dan maaf jika ada keliruan atau kesalahan saya dalam membaca atau menjelaskan materi ini. Saya minta maaf. Selebihnya itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.